Jadi nanti ada aroma daun pisang, ada aroma santan kelapa, gula merah. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin jajanan pasar. Jajanan pasar ini sejujurnya aku belum tahu mau dinamakan apa. Apakah Nagasari, apakah ongol-ongol. Jajanan pasar ini pernah aku makan pada waktu aku berada di Bangkok, Thailand. Jadi dia tuh perpaduan antara ongol-ongol dan Nagasari gitu. Dia dibikin kayak martabak gitu loh ya di atas wajan. Jadi aku waktu OP kemarin di Thailand, aku jajan itu. Terus aku pengen nanya, tapi nggak tahu bahasanya. By the way sahabatku, bagaimana muka aku sekarang? Jadi muka aku ini sebetulnya masih jauh dari sempurna. Nanti aku akan melakukan lagi tarik pipi dari atas sampai ke bawah. Sampai licin pokoknya. Sampai Anda kaget melihatnya. Daripada kita ngomongin OP, yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama aku mau potong-potong gula merah. Jadi ini gula aren sahabatku, bukan gula merah yang dari tebu ya. Ini rasanya enak banget gulanya. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan daun pandan, garam, gula pasir, vanili bubuk, lalu kita kasih air. Ini aku pakai airnya 1 liter. Dan ini akan kita masak. Sambil diaduk-aduk supaya gula merahnya tidak menempel di dasar panci. Jadi ini ceritanya kayak mau bikin kolak gitu ya. Tapi ini bukan kolak loh sahabatku. Ini ceritanya aku mau melarutkan gula supaya ada aroma pandan. Ya udah aku masak aja sekalian gulanya gitu. Oke, kita biarkan sampai dia mendidih. Sambil menunggu air gulanya mendidih, kita mau campurkan tepung beras dan tepung sagu rembia. Ini tepung sagu rembia ya sahabatku, jangan tepung kanji. Kemudian kita mau tuangkan santan. Ini santan encer dan santan kental. Lalu kita aduk sampai rata. Sampai tercampur dengan baik. Kelapa muda kita masukkan. Sekarang aku mau kupas pisangnya. Ini aku pakai pisang barangan dari Medan sahabatku. Kalau sahabatku nggak punya pisang barangan, nggak apa-apa lah ya. Boleh pakai pisang sembarangan. Tapi rasanya beda sih. Pisang barangan khas Medan ini dia lembut kalau dibikin kue. Kalau yang nggak suka pisang yang lembut atau lembek, ya ini nggak cocok sih. Ini dia kayak cocok banget untuk dijadiin pisang goreng madu gitu sahabatku. Karena dia manis banget. Seperti kamu. Kemudian pisangnya ini kita potong-potong. Potong kecil-kecil kayak gini. Ini aku kira-kira aja ya proses bikinnya. Jadi seperti bikin Nagasari gitu. Kita aduk sampai rata. Ini aja udah harum banget sahabatku. Gulanya sudah mendidih. Sudah larut semua. Kita angkat dan kita siramkan di adonan ini. Dan ternyata dia tidak mau mengental sahabatku.
Kita masak aja deh. Tadi aku pikir dia bakal mau mengental. Kita pindahin ke panci supaya dia mau mengental. Namanya juga resep eksperimen ya. Tahu nggak sahabatku kenapa tadi dia tidak mau mateng atau tidak mau mengental? Karena campuran adonannya itu dibanding dengan air panasnya tuh, air panas itu nggak mampu membuat dia mateng. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi itu terlalu banyak adonannya, dengan air panas 1 liter itu nggak cukup panas. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan ini harus kita aduk sampai dia mengental supaya bisa dibungkus. Kalau dia encer gini kan, kalau dibungkus kan mengalir kemana-mana. Tujuan dimasak sampai mengental tuh sebenarnya untuk itu. Hanya saja tadi saya pikir nggak usah dimasak, kayaknya bisa gitu. Ternyata tidak. Dan ini sudah mulai mengental, sudah mulai berat, tapi harus tetap diaduk terus. Nah, segini aja sahabatku. Ini sudah setengah mateng. Jadi saya nggak akan mengaduk dia sampai bening atau sampai terlalu matang, karena ini masih ada proses selanjutnya. Kalau sahabatku males, bisa diaduk agak sedikit lama, lalu tinggal dituangkan ke dalam loyang, lalu dipotong-potong. Tapi ini aku mau bungkus dengan daun pisang. Aku selalu mencuci daun pisang seperti ini sahabatku, pakai sabun. Biasanya orang hanya dilap-lap pakai serbet. Kalau pakai serbet tuh nggak bersih ya, karena ini putih-putihnya ini debu semua nih sahabatku. Belum lagi serbetnya habis lap meja, lap kompor gitu ya kan. Nah, kalau dicuci, disiram kayak gini, ini akan bersih sekali. Selanjutnya adonannya akan kita bungkus menggunakan daun pisang. Daun pisang ini sebelumnya sudah aku cuci dan sudah aku rapihkan, juga sudah dimatangkan pakai api kompor. Kemudian kita rapihkan. Ini bentuknya belum terlalu sempurna karena cukup panas. Kita taruh aja di sini dulu. Nah, ini lebih cakep nih yang kedua. Bentuknya jadi kayak arem-arem sahabatku. Seperti ini sahabatku. Sekarang kita mau memanggangnya. Ini bentuknya jadinya kayak arem-arem gitu sahabatku. Nggak apa-apa, yuk kita panggang ya. Kita panggang seperti panggang lemper. Jadi nanti ada aroma daun pisang, ada aroma santan kelapa, gula merah. Jadi sebenarnya ini lebih ke nagasari sih sebenarnya sahabatku. Nagasari panggang. Nanti sahabatku komen ya, ini cocoknya dikasih nama apa. Kita balik-balik. Ini udah wangi banget ya aroma daun pisangnya. Jadi sahabatku bisa ngebayangkan lah, kue nagasari dibungkus daun pisang terus dipanggang. Sahabatku, ini wangi banget dan ini sudah matang. Nagasari Thailand dipanggang. Itu ya, kira-kira aku kasih namanya begitulah ya. Nagasari panggang ala orang Thailand. Panas sekali. Sahabatku, seperti ini jadinya. Ini bukan lemper panggang, tapi ini adalah nagasari yang dipanggang. Jadi aku kasih nama nagasari aja ya. Kita buka ya. Aku coba potong dulu. Tuh. Seperti ini sahabatku.
Oh ya sahabatku, sebelum aku makan, aku mau ingetin lagi, ini pakai tepung sagu rembia, bukan pakai tepung tapioka yang terbuat dari singkong. Karena kalau dari tepung tapioka hasilnya nggak bisa jadi kayak gini ya, dia bakal jadi kayak lem. Kita buka ya. Jadi kalau kita menggunakan tepung sagu, dia bisa dibuka kayak gini tuh. Dia jadinya kayak agar-agar, kayak hun kue tuh. Ada bentuknya. Kalau pakai tepung tapioka, dia nggak bisa kayak gini nih sahabatku. Lembut, ada tekstur kelapa muda, ada pisang di dalamnya. Ini enak banget. Jadi ini dia teksturnya hampir sama kayak hun kue sih sebenarnya ya. Jadi kita bikin kue Nagasari dengan versi yang berbeda. Suka-suka sih ya sahabatku, karena yang namanya karya, yang namanya kita bikin sesuatu tergantung kita pengennya seperti apa. Ini enak banget, wangi, daun pisangnya harum. Ada pisang, ada kelapa muda, ada santan gula merah, jadi kayak berasa kolak dipanggang itu. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.